Tidak ada orang yang berpikir bagaimana hidupnya supaya rusak, betul? Tidak ada orang berpikir bagaimana untuk berapa tahun ke depan, berapa waktu ke depan hidupku semakin hancur. Tidak ada, saudara. Semua orang berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidup yang enak, hidup yang menyenangkan. Haleluya. Orang berpikir ke sana. Apa yang dimaksud dengan terang? Yang dimaksud dengan terang adalah membawa dampak menjadi kelihatan. Ya, awalnya gelap tidak terlihat. Kemudian sekarang menjadi terang dan terlihat. Tidak ada orang yang khusus menampakkan, tidak ada orang yang khusus memperlihatkan kelakuan buruknya. Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada orang yang khusus, ini loh, saya mau tampilkan saya jahat. Tidak ada, semua tersembunyi. Itu yang dimaksud dengan kegelapan. Orang gak ada dengan sengaja menampilkan, menunjukkan kepada dunia, nih loh, gua gelap. Tidak ada. Rata-rata bahkan pada umumnya bahwa kegelapan itu adalah tersembunyi. Dosa itu satu kegiatan yang melanggar firman adalah dilakukan dengan tersembunyi. Itu yang dimaksud dengan kegelapan. Tetapi hari ini kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Membawa dampak yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Makanya kalau kita hadir di satu tempat, itu tempat menjadi terang, terlihat dan kelihatan. Kita hadir nih, terlihat semua. Puji Tuhan, kita adalah terang. Ya, kita hadir di satu tempat, di satu komunitas. Setelah kita hadir menjadi terang, ada dampak. Tetapi berbeda dengan mereka yang tidak ikut Yesus. Mereka hadir justru semakin gelap. Ini bahaya. Ini menjadi dampak, saudara. Kita hadir dimanapun, kita duduk dimanapun menjadi kelihatan, menjadi terang. Bahkan Matius juga, Yesus sampaikan bahwa kamu adalah terang dunia. Bayangkan satu tempat ketika kita hadir di sana menjadi terang. Lalu kemudian bayangkan ketika kita berangkat dari tempat itu menjadi gelap. Nah, kita membawa dampak, saudara. Firman Tuhan tekankan, bahkan memberikan penegasan. Dan malam ini ya, mengevaluasi kembali kehidupan kita. Supaya kita menjadi pemuda Kristen, menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tentunya hidup di dalam kebenaran. Dan kau menjadi terang bagi siapapun yang ada di sekelilingmu. Amin. Memang kamu gelap. Semua punya kesalahan, semua punya pelanggaran. Semua punya masa lalu. Siapa kita yang gak punya masa lalu? Semuanya punya masa lalu buruk. Justru karena kita punya satu pengalaman yang buruk, kita kenal kepada Kristus dan kita tinggalkan itu. Kita harus benar-benar setia, kita benar-benar menjadi anak terang, jadi pilihan Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. Amin. Selalu sampaikan ketika mengalami kegabutan, mengalami kegalauan, ujung-ujungnya indah pada waktunya. Bangun keong racun, tidurmu terlalu miring. Itu selalu saya ucapkan. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu sementara hal-hal sederhana tidak dikerjakan. Ini bahaya. Orang-orang seperti ini munafik, saudara. Ini selalu saya ulang-ulang. Sampai kapanpun ini akan saya ulang. Tidak ada orang yang berpikir bagaimana hidupnya supaya rusak, betul? Tidak ada orang berpikir bagaimana untuk berapa tahun ke depan, berapa waktu ke depan hidupku semakin hancur. Tidak ada, saudara. Semua orang berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidup yang enak, hidup yang menyenangkan. Haleluya. Orang berpikir ke sana. Bahkan mereka pun yang tidak punya pendidikan tinggi, hanya sekedar SD mungkin, SMP, SMA, atau bahkan orang yang tidak pernah sekolah, tetapi yang paham tentang hidup, itu tidak pernah berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidup yang rusak. Tetapi mereka berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidup yang senang. Betul? Nah, bagaimana caranya dan rahasianya, bahkan tipsnya untuk mendapatkan hidup yang senang? Berlakulah sebagai anak terang. Amin. Terang loh. Jangan berpikir positif sementara hal-hal yang dikerjakan negatif. Nggak jadi. Lakukan sesuatu benar-benar sesuai dengan target.
Apa yang sedang kau pikirkan hari ini, target apa, nah itu kerjakan. Apa yang menjadi syaratnya itu lengkapi, saudara. Ya. Untuk menjadi sukses ada tipsnya enggak kira-kira? Untuk menjadi sukses ada syarat enggak yang harus dilengkapi? Ada. Bahkan untuk mendapatkan hidup yang senang, hidup yang enak, itu ada syarat yang mesti dilengkapi. Dan kita sering sekali lupa untuk melengkapi syarat, tetapi punya cita-cita untuk hidup senang. Ini bahaya. Gak pernah bakal terjadi, saudara. Ini hanya sekedar mimpi. Yuk, punya target. Amin. Haleluya. Pemuda harus punya target. Anak Tuhan harus punya target. Saudara harus punya target. Aku mau ngapain besok, saudara? Aku mau ngapain hari ini? Aku mau ngapain besok? Aku mau ngapain 2 hari lagi? Aku mau ngapain 1 minggu lagi? Ada program. Jangan cuma hidup begitu saja. Cuma berputar-putar di situ aja bagaikan engsel dalam pintu. Engsel itu, Dov, kapanpun nggak bakal pernah berpindah. Bener nggak? Dia akan berputar di sana. Seperti ini. LLD, lihat di sini. Tapi ketika kita sudah sadar, kita sudah paham tentang kebenaran, ternyata kita dahulu adalah kegelapan dan hari ini terang. Dan kita harus hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Lengkapi syaratmu. Untuk masuk ke sekolah unggulan punya syarat. Untuk masuk ke universitas itu punya syarat. Apa yang harus dilengkapi? Itu dulu loh. Jangan pernah berpikir aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Syaratnya lupa, nggak jadi. Ini hal sederhana. Untuk masuk dalam universitas kedokteran, katakanlah seperti itu. Yang pertama sekali kita berpikir apa syaratnya? Benar? Apa syaratnya? Lalu kita lengkapin. Setelah kita lengkapin, belum tentu juga saudara diterima. Masih ada yang namanya proses pertimbangan, proses penyeleksian. Orang yang sudah melengkapi syaratnya belum tentu diterima menjadi seorang dokter atau seorang calon dokter dalam satu universitas. Apalagi bagi mereka yang sama sekali tidak melengkapi, hanya tahu ini tempat mahasiswa kedokteran, aku mau ke sana. Kemudian santai-santai baik. Tanggal berapa masuknya? Tanggal sekian, kemudian langsung masuk tanpa melengkapi syarat. Kira-kira diterima atau tertolak? Tertolak. Kenapa? Akses ke sana nggak dilengkapi, saudara. Nah ini, ayo mau berbuah, amin. Yuk mau jadi terang, hidup di dalam terang. Yuk mau berhasil, hidup di dalam terang, amin. Apa yang menjadi kegelapan kita hilangkan pelan-pelan. Kalau misalnya hari ini masih merokok, pelan-pelan. Ya kalau mau push, tinggalkan. Kalau masih mau suka judi, yuk push, tinggalkan. Masih suka bermain perempuan, push, tinggalkan. Masih suka nonton bokep, push, putuskan, tinggalkan. Kalau sempat kau lakukan dosa, nggak ada rasa bersalah, hati-hati. Udah milik si bolis.